Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisyah dengan NIM 24045071. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai peta. Yang pertama itu pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang datar dengan ukuran yang diperkecil menurut skala tertentu. Pada peta bukan hanya sekedar gambar, tetapi representasi ilmiah dari kondisi permukaan bumi. Semua informasi yang ada di peta diringkas agar mudah dipahami tanpa mengurangi esensi dari objek yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada fungsi peta. Fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan lokasi. Peta membantu kita mengetahui letak suatu wilayah, baik skala kecil seperti lokasi di desa maupun skala besar seperti letak negara. Yang kedua, peta menyajikan data visual sederhana. Informasi keuangan lebih mudah dipahami dalam bentuk gambar dibandingkan tabel, angka, atau uraian teks. Yang ketiga yaitu analisis hubungan spasial. Peta memberi pemahaman tentang hubungan antar ruang, misalnya mengetahui jarak antar kota, arah suatu objek dari lokasi tertentu, serta luas suatu wilayah. Yang keempat yaitu alat navigasi. Sejak dahulu, peta digunakan sebagai pandangan perjalanan di darat, laut, maupun udara. Sehingga sekarang fungsi navigasi masih dominan, meskipun telah berkembang menjadi peta digital seperti Google Maps dan GPS. Yang kelima yaitu perencanaan pembangunan. Peta digunakan pemerintah untuk menentukan lokasi pembangunan infrastruktur, tata ruang wilayah, zonasi lahan, dan sebagainya. Dengan peta, perencanaan jadi lebih terarah dan terukur. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur peta. Agar peta mudah dibaca dan dipahami, kita harus memahami unsur-unsur pokok yang ada dalam peta. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta itu berfungsi menunjukkan isi atau tema utama pada peta. Misalnya, peta kepadatan penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu skala. Skala yaitu perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya, seperti di lapangan, sehingga pembaca bisa memperkirakan ukuran yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada simbol. Simbol yaitu tanda atau gambar yang mewakili objek nyata seperti segitiga untuk mewakili gunung dan garis biru untuk menandai sungai. Yang keempat yaitu ada legenda. Legenda yaitu keterangan yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan. Tanpa legenda, simbol bisa menimbulkan kebingungan. Yang kelima yaitu orientasi arah. Biasanya ditunjukkan dengan panah utara atau mata angin, supaya pembaca lebih tahu arah peta. Yang keenam yaitu garis astronomi. Garis astronomi ini berupa garis lintang dan garis bujur yang membantu mengetahui koordinasi suatu lokasi. Yang ketujuh yaitu tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini sangat penting karena kondisi permukaan bumi bisa berubah. Misalnya, peta buatan tahun 1990 berbeda dengan kondisi terkini. Selanjutnya yaitu ada jenis peta berdasarkan skala. Skala peta menentukan tingkat detail informasi yang ditampilkan. Yang pertama yaitu peta kadaster. Skalanya 1:5000. Peta tersebut memiliki bagian yang sangat detail, biasanya digunakan untuk kepemilikan tanah, sertifikat, atau peta desa. Yang kedua yaitu peta skala besar, dengan perbandingan 1:5000 sampai 1:250.000. Yang detailnya cukup jelas, yang dipakai untuk peta kota, kabupaten, atau daerah-daerah tertentu. Yang ketiga yaitu peta skala sedang, yang digunakan untuk wilayah yang lebih luas, misalnya provinsi. Yang keempat itu ada skala kecil, yang mencakup wilayah luas seperti negara, dan detail objeknya semakin sedikit. Yang kelima yaitu peta geografi, yang memiliki skala paling kecil, digunakan untuk peta dunia atau benua. Cocok untuk gambaran umum saja.
Selanjutnya yaitu ada jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama yaitu ada peta umum. Peta umum ini menyajikan gambaran permukaan bumi secara menyeluruh, termasuk alam seperti gunung, sungai, hutan, dan permukaan bumi yang dibuat seperti jalan, kota, contohnya seperti peta topografi berupa peta rupa bumi. Yang kedua, yaitu ada peta khusus atau peta tematik. Peta ini hanya berfokus pada satu aspek atau tema tertentu. Contohnya, peta curah hujan untuk klimatologi, peta kepadatan penduduk untuk geografi sosial, dan peta sebaran tambang untuk geografi ekonomi. Yang ketiga, yaitu ada peta tematik. Peta tematik ini sering digunakan dalam penelitian dan perencanaan karena mampu menyoroti aspek tertentu yang lebih detail dibandingkan peta umum. Selanjutnya yaitu ada simbol peta. Simbol peta adalah bahasa visual peta. Simbol peta ini dibagi menjadi 3 dalam bentuk utama. Yang pertama yaitu simbol titik. Simbol titik ini melambangkan objek berukuran kecil atau lokasi spesifik, misalnya kota, pelabuhan, dan gunung berapi. Yang kedua yaitu ada simbol garis. Jadi simbol garis ini digunakan untuk menggambarkan objek linear seperti sungai, jalan, batas administrasi wilayah. Yang ketiga yaitu ada simbol area. Simbol area ini menunjukkan kawasan luas seperti hutan, laut, gurun, dan sawah. Selanjutnya itu ada bentuk simbol peta. Bentuk simbol ini bisa berupa piktorial, itu mirip dengan gambar aslinya. Yang kedua yaitu geometris, yaitu bentuk sederhana, misalnya seperti lingkaran dan segitiga. Yang ketiga yaitu ada huruf atau angka. Simbol itu berupa seperti kode atau singkatan. Penggunaan simbol membuat peta menjadi lebih ringkas, lebih mudah dipahami, dan bisa menyajikan banyak informasi tanpa memenuhi ruang dengan teks panjang. Selanjutnya itu ada skala peta. Skala peta adalah elemen paling penting karena menunjukkan hubungan ukuran peta sebenarnya dengan peta yang ada di kertas. Yang pertama itu ada skala numerik. Skala numerik ini tertulis dengan angka. Yang kedua yaitu ada skala verbal yang dijelaskan dengan kalimat. Contohnya, 1 cm mewakili 1 km. Lebih mudah dimengerti oleh orang-orang awam. Yang ketiga yaitu ada skala grafis. Berbentuk garis berskala yang dapat langsung digunakan untuk mengukur jarak dengan penggaris. Sangat praktis untuk pemula dan pembaca. Selanjutnya itu ada manfaat peta dalam kehidupan. Peta memiliki peran besar dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan. Misalnya, menentukan lokasi, jalan tol, bandara, waduk, dan kawasan industri. Yang kedua yaitu sebagai navigasi perjalanan. Memandu pengendara, pelaut, maupun pilot untuk menentukan rute terbaik. Yang ketiga yaitu analisis potensi sumber daya alam. Mengetahui lokasi hutan, lahan pertanian, tambang, dan perikanan. Yang keempat yaitu mitigasi bencana. Peta rawan banjir seperti peta rawan banjir, gempa, tsunami, dan membantu masyarakat mengantisipasi risiko. Yang kelima yaitu penelitian ilmiah. Seperti peta tematik digunakan dalam kajian akademik seperti penelitian, perubahan penggunaan lahan, atau distribusi penduduk. Jadi, intinya peta mempermudah manusia dalam mengelola ruang, mengurangi risiko, dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Sekian materi yang saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari semuanya yaitu peta adalah alat utama dalam geografi untuk memahami dan menggambarkan permukaan bumi.
Untuk bisa membaca peta dengan benar, seseorang harus memahami unsur-unsur yang ada dalam peta, seperti skala, simbol, legenda, dan orientasi, serta jenis-jenisnya. Peta tidak hanya berfungsi sebagai akademis, tetapi juga lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perjalanan, pembangunan, hingga mitigasi bencana. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.